Hai kalian para pejuang perasaan, bagaimana perjuangan kalian menghadapi keadaan? Semoga dapat menggiring ya ke tahap pendewasaan. Semangat kalian! Halo, selamat malam semua para pendengar podcast Pejuang Perasaan. Ketemu lagi di sini bareng Mini Kazon dan pastinya di podcast kesayangan kalian ya yang sudah kalian tunggu-tunggu. Nah, jadi untuk materi atau topik pada malam hari ini kita akan membahas special tips and tricks ya dari permasalahan-permasalahan yang Mini dapatkan yang di lapangan, terkhusus dari kalangan atau lingkungannya Mini sendiri nih. Jadi ada satu problem yang mana ini sangat lengket sekali khususnya untuk generasi-generasi muda yang sedang mencoba atau mengeksplor diri ya di ranah pekerjaan, kemudian di ranah umum, jadi mereka lebih banyak interaksi sosial ya. Dan ada beberapa skill yang memang menjadi acuan gitu ya untuk mempermudah mereka dalam melakukan pekerjaannya gitu. So, apa judul untuk podcast pada malam hari ini? So, check this out. Oke, teman-teman. Jadi untuk malam hari ini kita akan bahas tips and trick tentang bagaimana cara public speaking yang bagus. Nah, jadi ini adalah satu pertanyaan yang mostly sering ditanyain banget nih sama teman-temannya Mini. Dan mereka merasa kesusahan sekali untuk melakukan serangkaian public speaking ya, karena berbagai macam trouble ya, berbagai macam permasalahan di situ. Nah, jadi di sini Mini akan kasih nih atau share ke kalian beberapa tips and trick yang tentunya berguna ya buat kalian dan kalian bisa memutuskan untuk mengikuti ataupun mencoba untuk memilah dan memilih nih sekiranya tips mana yang match untuk kalian coba ya. Oke, so mari kita awali podcast kali ini dengan pengertian public speaking dulu ya teman-teman ya. Oke, nah jadi public speaking itu adalah public speaking ya. Jadi terkait ada dua kata di sini yang akan kita bahas ya. Kalau public itu artinya audience atau public ya secara umum, kemudian speaking yaitu adalah berbicara. So public speaking adalah berbicara di depan umum ya, atau kemampuan berbicara seseorang ke publik atau audiens yang banyak. Nah, biasanya public speaking ini sering banget nih dipakai oleh kepemimpinan ya, di kepemimpinan, kemudian pemerintahan, kemudian juga hampir semua bidang ya itu membutuhkan public speaking. Dimanapun itu public speaking itu menjadi hal yang sangat-sangat penting, khususnya bagi mereka-mereka yang berwenang ya, atau mereka yang punya keharusan atau kewajiban untuk menyampaikan baik itu opini ataupun menyampaikan orasi seperti itu ya kepada orang banyak. Nah, biasanya problem yang sering banget nih ditemuin kalau public speaking itu apa ya? Kayak ketika public speaking dimulai biasanya itu nervous banget, so nervous, kemudian kita ngerasa ngeblank dan kita ngerasa kayak Z gitu, kayak seketika pikiran tuh langsung nol gitu ya, langsung tiba-tiba tuh nge-freeze dan bingung banget mau ngomong apa. Tadi yang awalnya udah rinci banget, udah hafal banget nih, udah ngerti urutannya mana yang akan diomongin, tiba-tiba di tengah jalan ngeblank gitu aja. Dan itu adalah sesuatu yang fatal yang sering banget nih orang-orang itu saya temuin ya. Nah, di sini juga untuk kalian juga nih yang punya pengalaman ketika public speaking itu kurang merasa percaya diri. Mungkin karena kalian yang gak terbiasa untuk berbicara di depan umum, kemudian kalian takut untuk dihujat ataupun takut untuk tidak diterima opini atau argumen kalian ketika berbicara di depan umum dan sebagainya, dan itu mengakibatkan kalian tidak bisa untuk
merasa ya percaya diri ataupun merasa berani gitu untuk menyampaikan ide-ide ataupun gagasan kalian dalam forum di depan umum ya untuk public speaking gitu. Nah, jadi untuk mengatasinya nih Mini ada 3 tips yang boleh kalian coba. Siapa tahu nih kali ini tips-tipsnya bakalan worth it buat kalian yang khususnya lagi sibuk-sibuknya untuk interview ya, ke HRD mungkin karena kita bertatapan atau berbicara dengan orang baru, kemudian juga kalian yang harus orasi mungkin baik itu di kampus, di sekolah ya ketika presentasi biar gak gugu gitu ya kalau lagi public speaking. Nah, itu gimana caranya? So, kita masuk ke tips yang pertama, yaitu adalah latihan dulu di kaca atau ngomong sendiri. Nah, jadi kalian nih yang belum percaya diri untuk ngomong di depan umum, kalian bisa banget cobain cara ini, kayak ngomong di depan kaca. Nah, kalian bisa lihat tuh ekspresi kalian ketika berbicara. Dan tentunya kalian bisa juga untuk melihat secara keseluruhan terkait gesture atau body language kalian. Nah, di sini kalian bisa nih mengevaluasi latihan kalian sewaktu-waktu ya. Jadi kalian bisa melakukan itu secara berkala. Nah, kalau kalian sudah bisa melakukan cara ini yaitu dengan berbicara di depan kaca nih, ada opsi lain juga ya untuk mencoba melatih diri kalian untuk menambah ataupun mempertajam kosakata kalian untuk public speaking khususnya, yaitu adalah dengan berbicara sendiri. Nah, konteks berbicara sendiri ini belum tentu ya, atau nggak selalu kita boleh bilang tuh kayak gila gitu karena ngomong sendiri. Jadi kan ada nih dari kalian pasti yang mau maju ataupun mau menyampaikan gagasan kalian, terus kalian latihan sendiri, otomatis kalian ngomong sendiri, kayak jawab sendiri, terus kalian kayak ngira-ngira sendiri mungkin pertanyaan-pertanyaan yang akan disampaikan atau ditanyakan kepada kalian sebagai orator atau sebagai penyampai public speaking itu apa gitu. Nah, kalian biasanya praktekin sendiri. Nah, jadi kalian kayak ngomong sendiri aja gitu. Pura-puranya kalian tuh udah maju gitu. Cuman waktu latihan kalian ngelakuin itu sendirian. Nah, ini bisa banget untuk mengasah kemampuan kalian khususnya untuk melatih agar bicara kalian bisa semakin lancar, kemudian kata-kata yang kalian ucapkan bisa dipahami dan kalian bisa merange atau mengukur sekiranya apakah tingkat atau skill kalian dalam berbicara apakah itu sudah cukup baik untuk nanti disampaikan di depan umum. Nice. Nah, lalu kita ke tips yang kedua, yaitu adalah biasakan ambil nafas dan hembuskan sebelum menyampaikan orasi. Nah, kalau ini udah masuk ke tahap praktek ya teman-teman. Jadi setelah kalian udah getol banget nih untuk latihan tadi ya di depan kaca ataupun ngomong sendiri, kalian bisa nih ke tips kedua ya, yaitu tadi menghembuskan nafas ya ketika sebelum maju biar kalian tenang. Jadi tarik nafas lalu hembuskan lagi. Nah, itu menjaga agar kalian stay relax dan kalian bisa untuk menjaga ingatan kalian dan memori-memori kalian ya agar tidak hilang begitu saja dan ngeblank secara tiba-tiba gitu. Karena sering banget ya pada saat kita orasi tuh kayak keringet dingin gitu, tiba-tiba kayak deg-deg banget gitu, kayak deg-deg banget, tubuhnya gemetar ya, terus kayak pikiran kita tuh udah kesana kemari ya, udah nggak ada arah, pokoknya udah kacau banget gitu ya. Nah, jadi ini berguna banget untuk melatih ya agar kalian tuh stay relax badan kalian, pikiran kalian agar nantinya kalian bisa menyampaikan public speaking kalian tuh dengan baik. Nah, oh my god. Wow. Kita masuk ke tips yang ketiga, yaitu adalah menguasai topik atau materi yang berkaitan. Nah, mungkin ada beberapa kalian yang setuju dengan tips ini ya, dan ada juga yang enggak nih. Jadi menguasai topik atau materi yang ingin disampaikan itu sebenarnya nggak harus dihafal lah teman-teman. Dihafal secara keseluruhan ya di sini. Jadi dari A sampai Z itu harus kontekstual banget. Jadi harus depends on text gitu ya. Jadi kayak harus benar-benar berpacu banget sama teks, harus persis
harus sama plek ketiplek sama teks. Nah itu tuh adalah salah besar ya, yang selama ini Mini sadari kalau itu tuh ternyata adalah cara yang mempersulit diri gitu. Kenapa mempersulit diri? Karena kadang bahasa yang digunakan dalam teks itu kan adalah kadang bahasanya itu tinggi atau bahasa akademis atau mungkin mengandung banyak istilah baru yang mana audiens kita itu tuh kurang paham. Kecuali nih kalau kita mau menambahkan arti-arti yang sederhana ya, atau menyederhanakan sebuah istilah gitu dalam orasi kita, it's okay. Tapi pasti kebanyakan dari kalian pengennya itu better untuk menyampaikan yang lebih singkat saja tapi langsung difahami ya, jadi langsung to the point aja gitu, enggak bertele-tele. Nah jadi untuk kalian nih yang biasanya sering banget ngehafal, coba nih kalian bisa ngubah metode kalian dengan cara memahami isi dari topik kalian. Jadi ketika kalian sudah merasa paham, kalian udah menguasainya, kalian bisa menyampaikan itu dengan bahasa kalian sendiri yang pastinya kalian bisa pahami dan itu selevel dengan audiens kalian. Kalau audiens kalian anak-anak nih, berarti kan bahasanya harus simple banget, harus sederhana banget. Terus ke level yang lebih tinggi lagi, bahasanya tuh boleh tuh agak dinaikin gitu ya. Bahasa-bahasa yang lebih akademis atau bahasa yang lebih gaul gitu mungkin ya. Nah, kalian bisa menyesuaikan itu. Nah, jadi di sini kalian nanti bisa memastikan bahwa audiens kalian tuh gak cuman sekedar dengerin kalian yang ngomong gitu aja, tapi mereka bisa nangkep dan paham apa yang kalian sampaikan. So guys, itu adalah 3 tips dari Mini yang bisa kalian coba untuk memperlancar public speaking kalian. Oke, mungkin itu aja untuk podcast pada malam hari ini. Semoga itu bisa menambah wawasan kalian dan bisa menambah ya experience kalian pastinya dalam dunia public speaking. So good luck for you guys to try some tips from me. Jadi Mini akan nantikan gimana progres kalian ya setelah kalian bisa melakukan 3 tips ini tadi. So maybe that's all for today. Thank you so much for listening.